Yang dilancarkan Israel di jalur Gaza menghantam kamp pengungsi, menewaskan lebih dari 70 warga Palestina, termasuk wanita dan anak-anak. Pihak berwenang Korea Selatan gagal menangkap presiden yang dimaksudkan, Yoon Suk-yeol, terkait Dunia Dalam Berita kembali hadir menjumpai Anda untuk edisi Jumat 3 Januari 2025. Sejumlah informasi mancanegara akan segera hadir. Saya Anggi DJ. Menit utama informasi Dunia Dalam Berita, kami awali informasi serangan udara di Gaza tewaskan puluhan warga Palestina. Serangan rudal Yaman ke Israel, perang Rusia-Ukraina, dan kecelakaan pesawat di California, Amerika Serikat. Gumpalan asap mengepul dari utara setelah serangan udara Israel menewaskan sedikitnya 43 warga Palestina di wilayah tersebut. Petugas medis mengatakan 11 orang di tenda pengungsi tewas, termasuk perempuan dan anak-anak. Kementerian Dalam Negeri Gaza menyatakan, Direktur Jenderal Departemen Kepolisian Gaza, Mahmud Salah, dan ajudannya, Hussam Sahwan, tewas dalam serangan itu. Pihak berwenang Palestina menyatakan, serangan udara Israel di jalur Gaza telah menewaskan sedikitnya 71 orang. Media di Gaza melaporkan, pasukan Israel melancarkan lebih dari 30 serangan pada Kamis, termasuk di zona kemanusiaan Al-Mawasi dan kamp pengungsi Jabalia di Gaza Utara. Puluhan korban jiwa dalam 2 hari pertama tahun 2025 menjadikan jumlah warga Palestina yang tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak Oktober 2023 menjadi lebih dari 46.000 jiwa. Sedikitnya, 6 bayi Palestina meninggal dunia karena kedinginan dalam beberapa hari terakhir, ketika warga Palestina yang terpaksa mengungsi di Gaza menghadapi hujan musim dingin. Sirine bergema di Tel Aviv, Israel dan Yerusalem pada Jumat pagi akibat rudal yang diluncurkan dari Yaman. Alarm berbunyi sekitar pukul 04.30 waktu setempat. Beberapa menit kemudian, militer Israel menyampaikan kepada masyarakat Israel bahwa sirine diaktifkan karena kemungkinan jatuhnya pecahan peluru dari intersepsi. Ledakan terdengar di Tel Aviv dan Yerusalem. Laporan menyebutkan pecahan peluru dari intersepsi jatuh di daerah Modi'in, Israel Tengah. Militer Houthi Yaman yang didukung Iran telah berulang kali menembakkan drone dan rudal ke Israel sebagai aksi solidaritas terhadap warga Palestina dalam menghadapi serangan Israel di Gaza. Pasukan Suriah melakukan pemeriksaan keamanan di Homs untuk mencari pejuang dan senjata pro-presiden Suriah Bashar al-Assad. Kantor berita Suriah, Sana melaporkan, pencarian itu dilakukan oleh para pejuang dari kelompok pejuang berkuasa Hayat Tahrir al-Sham atau HTS yang memimpin operasi perlawanan untuk menggulingkan Assad bulan lalu. Operasi pada Kamis yang melibatkan pemeriksaan rumah dan identitas warga dilakukan di 2 lingkungan Homs, Wadi al-Dahab dan Akrama. Kantor berita Sana yang mengutip pejabat keamanan menyebutkan, operasi ini bertujuan untuk mencari penjahat perang dan buronan, serta senjata tersembunyi. Sejak HTS menguasai Suriah pada awal Desember, mereka memerintahkan semua anggota mantan pasukan keamanan Assad untuk menyerahkan senjata dan menyerah atau diadili. Pasukan Rusia menyerang kendaraan militer Korps Marinir Ukraina, depot senjata, amunisi, dan ratusan tentara Ukraina. Sistem pertahanan udara Rusia juga mencegat 6 roket HIMARS buatan Amerika Serikat. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan, selama 24 jam terakhir, pasukan Rusia menghancurkan 97 drone Ukraina dan menembak jatuh 1 jet tempur Su-27 Ukraina. Pasukan Rusia juga menyerang fasilitas energi Ukraina untuk industri militer dan beberapa bandara militer. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan, selama 24 jam terakhir, Ukraina kehilangan lebih dari 580 tentara, 1 tank, 1 pengangkut personil lapis baja, dan 9 kendaraan lapis baja dalam pertempuran yang terjadi di wilayah Kursk.
Di pihak lain, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada Kamis sore pasukannya terlibat dalam 72 pertempuran di garis depan melawan pasukan Rusia. Sementara itu, bangunan, kendaraan, dan puing-puing yang rusak parah di pos komando Rusia di wilayah Kursk terekam dalam video yang dirilis di media sosial. Militer Ukraina mengatakan pihaknya melancarkan serangan presisi tinggi terhadap pos komando di wilayah Kursk, tempat pasukan Ukraina menguasai sebagian wilayah setelah serangan besar-besaran. Tidak ada laporan mengenai korban jiwa dalam insiden itu. Satu pesawat kecil yang jatuh menembus atap gudang furniture di California Selatan, Amerika Serikat pada Kamis waktu setempat, menewaskan 2 orang dan melukai sedikitnya 15 orang. Rekaman gambar dari udara menunjukkan asap keluar dari lubang di atap gudang lokasi pesawat menabrak bangunan. Media setempat melaporkan, berdasarkan keterangan Badan Penerbangan Federal, pesawat yang mengalami kecelakaan adalah RV-10 Fan bermesin tunggal. Sementara itu, kebakaran melahap gedung 8 lantai di kota Seongnam, Korea Selatan hari ini. Pemadam kebakaran mengatakan 12 orang telah dilarikan ke rumah sakit karena menghirup asap. Rekaman gambar yang dirilis oleh Departemen Pemadam Kebakaran Gyeonggi-do menunjukkan asap hitam mengepul dari gedung komersial itu. Sekitar 30 orang yang terjebak di dalam gedung telah diselamatkan. Kebakaran terjadi pada restoran di lantai dasar gedung yang juga memiliki kolam renang anak-anak. Ya, saudara, dunia dalam berita masih akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya, Biro Pusat Statistik Palestina mengungkapkan 3.500 anak-anak Palestina berisiko meninggal dunia akibat kekurangan gizi di Gaza. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama Dunia Dalam Berita. Biro Pusat Statistik Palestina mengungkapkan 3.500 anak-anak Palestina berisiko meninggal dunia akibat kekurangan gizi di Gaza. Sementara itu, para pengungsi Palestina berdesak-desakan di Khan Yunis, Gaza Selatan untuk mendapatkan bantuan makanan dari dapur umum. Data Biro Pusat Statistik Palestina menyebutkan terdapat 3.500 anak Palestina yang berisiko meninggal dunia akibat kekurangan gizi dan kekurangan pangan di Gaza pada akhir tahun 2024. Berdasarkan kriteria klasifikasi fase ketahanan pangan terpadu, sekitar 22% penduduk Gaza saat ini menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang sangat parah. Rekaman gambar PBB menunjukkan klinik medis di jalur Gaza yang dikelola oleh Asosiasi Art Al-Insan, didukung oleh UNICEF, tempat keluarga-keluarga Palestina melakukan pemeriksaan untuk anak-anak yang kekurangan gizi. Berdasarkan data PBB pada akhir Agustus 2024, hampir 15.000 anak Palestina di jalur Gaza menderita kekurangan gizi, termasuk 2.288 anak dengan kekurangan gizi akut yang parah. Populasi Gaza telah menurun 6% sejak Israel melancarkan serangan ke Gaza hampir 15 bulan lalu. Laporan Biro Pusat Statistik Palestina pada 31 Desember menyebutkan sekitar 100.000 warga Palestina meninggalkan wilayah Gaza, sementara lebih dari 55.000 lainnya diperkirakan tewas. Sementara itu, warga Palestina berkumpul di dapur umum di Khan Yunis, Gaza Selatan mencoba untuk menerima makanan yang sudah dimasak. Anak-anak kecil terlihat di antara kerumunan, banyak yang kesulitan mendapatkan makanan hangat. Salah seorang warga Palestina menuturkan jika ada dapur amal, anak-anak makan, dan jika tidak ada dapur amal, maka tidak ada makanan dan mereka tidur dalam keadaan lapar.
Pihak berwenang Israel mengatakan mereka telah mengizinkan ribuan truk bantuan yang membawa makanan, air, peralatan medis, dan pasokan tempat berlindung ke Gaza. Badan-badan bantuan internasional menyatakan pasukan Israel telah menghambat pengiriman bantuan sehingga memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza. Pihak berwenang Korea Selatan memasuki kompleks kediaman Presiden di Seoul untuk menangkap Presiden Yoon yang telah dimaksulkan. Namun upaya penangkapan gagal. Sementara itu Mahkamah Konstitusi Korea Selatan gelar sidang kedua pemakzulan Presiden Yoon. Pihak berwenang Korea Selatan menangkap Presiden yang dimaksulkan Yoon Suk Yeol hari ini terkait deklarasi darurat militer. Pihak berwenang Korea Selatan bisa menghindari kerumunan pengunjuk rasa di luar kompleks kediaman Presiden Yoon, namun mengalami kebuntuan dengan pasukan keamanan Presiden di dalam. Pejabat dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi CEO yang memimpin tim penyelidik gabungan atas deklarasi darurat militer yang dilakukan Yoon pada 3 Desember tiba di gerbang kompleks kepresidenan sekitar pukul 7 pagi waktu setempat dan masuk dengan berjalan kaki. Media melaporkan begitu berada dalam kompleks, CEO dan polisi yang mendampinginya menghadapi penjagaan personel Dinas Keamanan Presiden atau PSS serta pasukan militer yang diperbantukan untuk menjaga keamanan Presiden. Kementerian Pertahanan Nasional Korea Selatan menyatakan pasukan tersebut berada di bawah kendali PSS. CEO akhirnya membatalkan upaya untuk menangkap Yoon sekitar pukul 13.30 karena khawatir atas keselamatan personilnya dan sangat menyesalkan sikap ketidakpatuhan Yoon. Surat perintah penangkapan terhadap Presiden Yoon berlaku hingga 6 Januari dan hanya memberikan waktu kepada penyelidik selama 48 jam untuk menahan Yoon setelah ia ditangkap. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan hari ini menggelar sidang kedua pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol atas pemberlakuan darurat militer. Dalam sidang persiapan ini, pengadilan diharapkan mengatur jadwal persidangan, bukti-bukti dan daftar saksi. Yoon tidak diwajibkan untuk hadir. Yoon telah diskors dari tugas kepresidenan dan Menteri Keuangan Choi Sang-muk telah mengambil alih jabatan pejabat presiden sampai hasil persidangan. Jika pengadilan menguatkan pemakzulan dan Yoon dicopot dari jabatannya, pemilihan presiden baru akan dijadwalkan dalam waktu 60 hari. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah memutuskan untuk menolak akuisisi perusahaan baja Amerika Serikat US Steel oleh perusahaan Jepang Nippon Steel. Biden akan mengumumkan keputusannya paling cepat akhir pekan ini. The question regarding the family. I'm extremely proud of my son. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan memblokir usulan pengambil alihan perusahaan baja Amerika Serikat US Steel oleh perusahaan Jepang Nippon Steel. Biden diperkirakan akan mengumumkan keputusannya untuk menolak tawaran dana 14,9 miliar dolar Amerika atau setara 242 triliun rupiah. Keputusan Biden diambil setelah Komite Penanaman Modal Asing Amerika Serikat bulan lalu gagal mencapai konsensus mengenai potensi resiko keamanan nasional dari perjanjian tersebut. Drama upaya pembelian US Steel oleh Nippon Steel telah berlangsung selama bertahun-tahun. Banyak pihak di Amerika Serikat menolak hal itu karena US Steel dianggap sebagai perusahaan strategis. Nippon Steel merupakan produsen baja terbesar ketiga di dunia asal Jepang. Dengan mencaplok US Steel, perusahaan tersebut akan naik ke posisi kedua. Komite Investasi Asing di Amerika Serikat telah menyerahkan keputusan untuk menyetujui atau menolak akuisisi kepada Biden karena masa jabatan Biden akan habis pada 20 Januari 2025. Biden kukuh menjegal pembelian US Steel oleh Nippon Steel meski beberapa penasihat seniornya berpendapat sebaliknya. Sejumlah pejabat Amerika Serikat khawatir kegagalan akuisisi dapat merusak hubungan negeri Paman Sam dengan Jepang. Pemerintah Amerika Serikat menyiapkan tambahan anggaran 306 juta dolar atau sekitar 4,9 triliun rupiah untuk menghadapi kemungkinan wabah flu burung. Seberapa besar kemungkinan wabah ini menjadi pandemi di Amerika? Kita terhubung dengan Virginia Gunawan, jurnalis VOA di Washington DC untuk informasi selengkapnya. Selamat malam waktu Jakarta, Virgi. Selamat pagi waktu Amerika Serikat, Anggi. Ya, Virgi, untuk apa saja anggaran yang disiapkan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam upaya melawan wabah flu burung? Ya, pada hari Kamis, pemerintah Biden ini menjanjikan tambahan anggaran 306 juta dolar untuk meningkatkan kesiapan rumah sakit, penelitian tahap
awal mengenai terapi, diagnostik, dan juga vaksin flu burung. Sekitar 103 juta dari dana ini akan disalurkan ke negara bagian dan pemerintah lokal untuk melacak serta menguji warga yang terpapar hewan yang terinfeksi, serta menjangkau para pekerja peternakan dan orang-orang yang beresiko tinggi dengan penyakit bawaan. Pemerintah Biden telah menggelontorkan lebih dari 1,8 miliar dolar Amerika Serikat untuk memerangi flu burung sejak musim semi 2024. Sebagian besar dana ini digunakan oleh Departemen Pertanian, sementara sekitar 300 jutaan itu disalurkan ke penelitian kesehatan. Ada kekhawatiran dari pemerintahan Biden yang ingin segera meloloskan anggaran ini sebelum Presiden terpilih Donald Trump menduduki Gedung Putih. Ini sekitar kurang dari 3 pekan lagi. Dan ini mencerminkan adanya kekhawatiran di kalangan pejabat senior kesehatan di Amerika Serikat, terutama yang bagian federal, bahwa di bawah pemerintahan Trump ada sejumlah lembaga seperti CDC atau Pusat Pengendalian dan juga Pencegahan Penyakit Amerika Serikat ini, serta institusi kesehatan nasional akan dipangkas anggarannya dan juga dananya oleh Presiden Donald Trump. Tapi yang perlu kita ingat juga bahwa di masa pandemi COVID, Trump mengumumkan kerjasama pemerintah dan swasta atau kerjasama antara pemerintah dan swasta untuk menghadapi pandemi yang disebut dengan Operasi Warp Speed guna mempercepat pengembangan produksi dan juga distribusi vaksin COVID-19. Jadi kekhawatiran ini juga masih sangat mengambang. Anggi. Baik, Virgie, sejauh ini bagaimana perkembangan wabah flu burung di Amerika Serikat? Ya, pengumuman tambahan anggaran ini cukup mendadak karena dilakukan Kamis lalu dan seperti tadi yang saya sampaikan 2 pekan atau kurang dari 3 minggu sebelum Biden ini turun. Mengikuti kasus penularan ke manusia pertama yang dikategorikan sebagai kasus parah pertama pada pertengahan Desember lalu di negara bagian Louisiana. Bulan Desember lalu juga negara bagian California menetapkan kondisi darurat atau state of emergency pada susu sapi yang terkontaminasi flu burung varian H5N1. Sejumlah kasus flu burung juga ditemukan pada kucing, termasuk kucing peliharaan. Kekhawatiran utama para peneliti saat ini adalah kemungkinan transmisi virus ke manusia atau antar manusia. Kalau kita ingat, ini sempat terjadi pada tahun 2004, strain yang sama, H5N1, menyebar terutama di Asia dan juga Asia Tenggara, termasuk juga Indonesia. Namun untuk saat ini, dampak yang paling terasa di Amerika Serikat adalah berkurangnya pasokan telur yang terjadi di beberapa supermarket besar yang ada di Amerika Serikat. Selain juga berkurangnya pasokan telur, juga mengakibatkan harga telur menjadi sangat tinggi. Juga beberapa supermarket besar dengan jaringan-jaringan yang cukup besar, kekurangan susu atau ada kekhawatiran terkait susu yang terkontaminasi dengan virus tersebut. Juga beberapa recall atau penarikan kembali dari sejumlah barang-barang ataupun produk-produk hasil pertanian atau peternakan yang diduga atau dikhawatirkan terkontaminasi dengan virus tersebut. Anggi. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Washington DC, Amerika Serikat. Selamat kembali bertugas, Virgie. Dunia dalam berita masih akan kembali dengan informasi lain, diantaranya Inter Milan sukses melangkah ke final Piala Super Italia 2024 usai mengalahkan Atalanta. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih Anda kembali bersama Dunia dalam Berita. Inter Milan sukses melangkah ke final Piala Super Italia 2024 usai mengalahkan Atalanta 2-0. Pada pertandingan ini, Denzel Dumfries mencetak brace atau 2 gol kemenangan Inter. Tidak ada gol tercipta, Inter Milan pun berhasil melaju ke final Piala Super Italia. A double from the Dutchman, Denzel Dumfries. Nah, saudara, ratusan jejak kaki dinosaurus yang berusia sekitar 166 juta tahun ditemukan di tambang Inggris. Jejak karnivora dan herbivora yang bersilangan pada satu titik menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kedua jenis dinosaurus tersebut berinteraksi.
Para peneliti telah menemukan ratusan jejak kaki dinosaurus yang berasal dari era Jurassik Tengah di pertambangan di Oxfordshire, Inggris Selatan. Temuan itu menunjukkan reptil seperti predator Megalosaurus setinggi 9 meter bergerak di sepanjang jejak yang sangat besar. Para peneliti dari Universitas Oxford dan Birmingham mengatakan penggalian di Dewars Farm Quarry menemukan 5 jalur yang luas, salah satunya berukuran panjang lebih dari 150 meter. 4 dari jejak tersebut dibuat oleh dinosaurus herbivora raksasa berleher panjang yang disebut Sauropoda. Kemungkinan besar adalah Cetiosaurus, sepupu Diplodocus yang terkenal dengan panjang hingga 18 meter. Jalur kelima dibuat oleh dinosaurus Theropoda carnivora Megalosaurus yang memiliki kaki berjari 3 yang khas dengan cakar. Jejak karnivora dan herbivora yang berusia sekitar 166 juta tahun bersilangan pada satu titik, menimbulkan pertanyaan apakah dan bagaimana kedua jenis dinosaurus tersebut berinteraksi. Megalosaurus adalah dinosaurus pertama yang diberi nama dan dideskripsikan secara ilmiah pada tahun 1824, mengawali 200 tahun terakhir ilmu pengetahuan dinosaurus dan minat masyarakat. Profesor Paleobiologi Richard Butler mengatakan sejauh ini temuan ini adalah situs jejak dinosaurus terbesar di Inggris, salah satu situs jejak dinosaurus terbesar di dunia. Jejak yang terkubur itu terungkap ketika pekerja tambang Gary Johnson merasakan gundukan yang tidak biasa saat di tanah tambang. Lebih dari 100 peneliti kemudian melakukan penggalian di situs tersebut pada Juni lalu dan mereka menemukan sekitar 200 jejak kaki dinosaurus. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Dunia Dalam Berita kali ini beserta kerabat kerja yang bertugas. Saya, Anggi DJ, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.